Manchester United boleh menang di match terakhir IPL, yang mana menang 2-0 atas Aston Villa dan menempatkan mereka finish di rank ke-15. Ini menjadi pencapaian terburuk MU setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson. Dan ini pun juga membuat menutup asa dari Aston Villa untuk lolos ke UCL musim depan karena mereka harus pasrah berada di rank ke-6. Padahal kalau mereka imbang saja mereka bisa lolos ke UCL rank ke-5 gitu karena di posisi ke-5 itu ada Newcastle yang mana di match terakhir pun juga kalah oleh Everton 1-0. Jadi ini adalah ya hal yang sedikit menjegal lawan lah yang dilakukan oleh MU ini. Tetapi ada yang unik di sini di mana ada 2 pemain yang biasanya dimainkan oleh Amorim. Kali ini di match terakhir itu tidak ada, bahkan di bangku cadangan pun juga tidak ada, yaitu Andre Onana di kiper dan juga Alexander Garnacho. Karena kalau kita lihat di sini, match terakhir final itu bisa dikatakan ya salah satu kesalahan juga dari Onana, tapi tidak semerta-merta murni salah dia ya di final lawan Spurs di Europa League kemarin. Tapi ya mungkin itu salah satu bentuk punishment dari Amorim mungkin. Dan juga Garnacho yang berkomentar, "Saya selama kompetisi bermain full, tetapi sangat disayangkan saya hanya main 20 menit di partai final kemarin." Dan apakah itu tanda bahwa kedua pemain ini akan dijual? Ya, melihat sebelumnya ada beberapa nama yang MU akan keluar, entah itu free transfer maupun kabarnya akan dicuci gudang ya. Satu ada Johnny Evans yang mengatakan akan pensiun ya. Lalu ada Victor Lindelof yang kemarin juga main tadi malam, 3 back sama Harry Maguire dan anak muda Heaven. Lindelof ini juga free transfer, tidak mau memperpanjang, terus juga Christian Eriksen yang mencetak gol di gol terakhir lewat penalti, itu pun juga free transfer. Lalu ada Malaysia yang saat ini di loan ya. Malaysia ini kondisinya di loan ke PSV kalau nggak salah. Ya saat ini di loan di PSV dan bahkan di PSV dia menjadi juara ya. Tapi ya udahlah itu rezekinya si Malaysia ya. Meskipun di PSV dia hanya bermain sebanyak 8 match ya, 8 match. Itu lalu dan dikabarkan dijual dengan bandrol 10 juta euro, juta sterling. Lalu ada Garnacho yang muncul ke permukaan dengan tidak adanya dia, dan digadang-gadang bisa mencapai 50, luar biasa. Lalu ada Rashford juga kabarnya 50 pound sterling juga. Terus lalu ada Anthony yang bermain cemerlang di Betis, itu juga dibanderol 30. Lalu ada Sancho. Nah, Sancho ini 30 dan juga Onana 30. Ada rumor kabar lagi yaitu Rasmus Højlund ya, itu juga dikabarkan 30 juta ya. At least kalau semisal ya dari Rashford 50, terus dari Anthony 30, Malaysia 10, ya berarti kan Sancho 30, berarti udah 60, 110, 120. Dia 120 dari Rashford, Sancho, Anthony, Malaysia 120. Itu udah 120 ditambah nanti si Onana 30, 150 dan si Garnacho 50, 200. Kalau benar-benar itu terjadi di mana nominal-nominal yang saya sebutkan tadi ya, yang diperkirakan, yang diinginkan oleh MU terjadi, MU akan dapat fresh money. MU akan dapat fresh money. Pertanyaannya adalah siapa pemain yang akan didatangkan? Dan itu belum termasuk Rasmus Højlund yang ini kabar juga 30. Kalau itu benar juga ya 230. Lainnya siapa yang akan didatangkan? Karena semakin ke sini kita lihat MU musim depan itu tidak bisa bermain di kompetisi Eropa. Jadi kompetisi yang diikuti musim depan dia Premier League, FA, dan juga Carabao Cup. Udah 3 ini aja. 3 ini. Nah, siapa yang saya ragu Victor Gyökeres mau pindah ke MU selain faktor eh,
si Amorim tidak ada faktor lagi yang menunjang Gyökeres bisa pindah ke MU menurut saya, satu itu. Dia tariknya udah nggak ada gitu. Terus siapa lagi kalau benar-benar Onana dijual, siapa kiper yang akan dimasukkan, tuh. Terus saya melihat masih ada hal yang perlu ditambah di MU terutama di lini tengah. Casemiro dan Ugarte itu lebih solid sih menurut saya sebagai destroy ya si, Ugarte ya. Karena kalau ngandalin Casemiro doang ya juga kasihan, Casemiro udah too old ya, terlalu tua. Ya harus dapat lagi pemain siapa yang bisa gitu. Kalau emang Casemiro dipertahankan tapi kan dia tidak bisa main full tim ya, jadi kemungkinan Ugarte akan dipermanenkan. Makanya siapa tandemnya yang bisa mengalirkan. Karena kalau Bruno terlalu deep, dia kurang leluasa kalau saya lihat kemarin seperti itu sih. Jadi itu, dan masih banyak PR-nya terutama, beberapa pemain belakang ini juga bisa dikatakan belum tidak top performanya ya. Selain Licha ya aslinya ya, cuman Licha kan cedera, ya udah habis. Yoro kemarin cedera lagi, bahkan bisa dikatakan injury prone. Terus ada Maguire, udah tinggal itu back-nya sama si Mazraoui kemarin cedera juga. Terus nanti anak muda mungkin, eee, Federico mungkin yang biasanya, beberapa match terakhir juga dia debut. Ada Harry Amos mungkin yang jadi wing juga itu, atau Luke Shaw lagi ya. Nah itu beberapa, dan berarti kalau sudah tidak ada Jonny Evans, tidak ada Lindelof, jadi dua 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 back ini udah nggak ada, jadi ya harus dapat back. Jadi MU harus dapat back, harus dapat pemain tengah, karena tidak ada pemain tengah mungkin DMF dan attacking juga ya, aslinya bisa, tapi lebih prefer, defensive midfielder sih kalau saya lihat sih. Itu. Dan juga orang yang bisa Maino bisa mungkin punya kreativitas ya, tetapi kalau kita lihat Maino masih terlalu muda dan juga, pressure-nya akan kuat, dan kalau membebankan ke Bruno juga kasihan sih. Terlepas juga Eriksen tidak mengatakan dia tidak mau perpanjang gitu. Jadi agak PR, terus lihat Rashford dijual, Antony dijual, Sancho dijual, berarti Garnacho kalau ia benar dijual lagi, seorang winger gitu. Karena hanya ada si Amad Diallo gitu. Nah, siapa lagi nih wingernya? Nah, gitu. Kalau benar-benar daftar tadi terjual berarti banyak pemain yang harus didatangkan oleh MU. Kiper, di tengah, defensive midfielder atau central midfield 3, sama winger 4. Belum lagi seorang striker, karena Rasmus Hojlund kan kalau semisal benar dijual ya butuh striker lagi, karena tinggal ada Zirkzee saja dan oh, Obi ya, Chen Obi. BOB terlalu muda, jadi butuh 5 pemain. Nah, pertanyaannya adalah dengan budget yang ada semisal 200 tadi, berarti di average 40 juta. Nah, siapa yang pemain yang mau pindah ke MU. Kabar terbaru itu adalah Cunha dari Wolves itu udah sepakat dengan 62,5 euro atau pound sterling ya, at least ada kemungkinan dan makin dekat. Which is good. Kalau benar-benar terjadi hal yang bagus, jadi tidak tergantung dengan si Bruno aja satu itu. Dan kabarnya ya juga mendekati Liam Delap ya, dari Ipswich Town yang degradasi. Ya, kita lihat nanti MU akan menjual siapa, mendapatkan dana segar dari penjualan siapa, dan terpenting mendapat pemain siapa gitu. Karena musim depan sudah pasti Amorim yang akan melatih lagi Manchester United. Kita lihat ya nanti gebrakannya apa yang dilakukan MU, karena MU harus sangat bangkit di musim depan.